Sere. Nah, untuk kebotakan rambut Ibu sendiri, itu kan kecil ya. Kira-kira ukurannya berapa ya, Bu? Mungkin diameternya bisa lima, satu jari ya. Oh, satu jari ya. Nah, Mm-mm. penyebabnya kan bisa macam-macam ya, seperti yang kita sampaikan tadi. Iya. Bisa faktor trauma, bisa saja faktor penggunaan daripada henna dan lain-lain itu memungkinkan. Nah, tentu untuk bisa dan salah satu infeksi juga bisa seperti yang kita sampaikan tadi ya. Dan untuk rambut itu kalau yang botak setempat atau alopecia areata yang paling sering itu sebenarnya jamur ya sebagai penyebab. Nah, itu biasa kita sebagai dokter mentelusuri karena dia bisa sumbernya bisa dari hewan peliharaan yang misalnya juga ada mengandung jamur gitu ya, atau bisa dari orang ke orang, atau bisa juga dari istilahnya geofilik ya, yang dari tanah gitu memungkinkan. Nah, jadi kalau saya menyarankan Ibu nanti memang konsultasi ke dokternya langsung yang ada di Surabaya. Nanti mungkin salah satu yang saya rekomendasikan untuk di Surabaya itu Prof. Yulianto Listiawan ya, Prof. Wawan namanya. Itu sejawat saya di Surabaya, beliau dermatologis dan beliau juga ini untuk rambut. Nah, nanti Ibu akan diwawancarai oleh beliau, ditanya apa saja kemungkinan penyebabnya dari Ibu, kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan seperti yang saya sampaikan tadi, ya, jika diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, tentu beliau akan menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, setelah diketahui nanti kira-kira dan penyebabnya apa, tentu baru dipilihkan jenis pengobatan yang cocok untuk ibu. Nah, kemudian sekaitan dengan daun kari, daun lidah buaya, bunga kembang sepatu yang saya sampaikan, itu sebenarnya untuk penggunaan secara langsung gitu ya. Kita sebagai dokter tentu menyarankan digunakan langsung tidak ya, karena kemungkinan dari bahan-bahan alam itu sendiri, kemungkinan terjadi reaksi namanya peradangan ya, dermatitis kontak itu bisa saja dari getah-getah tanaman tersebut gitu ya. Tetapi kalau misalnya ibu sudah mengoleskan biasa kita nguji, bisa aja kita aplikasikan ke kulit, terus kita lihat ada reaksi atau tidak. Kalau aman baru bisa kita gunakan. Tetapi sebenarnya kami dari para peneliti itu sebenarnya tanaman-tanaman itu kita cari potensinya apa saat ini. Dan kami meneliti contoh yang saya sampaikan tadi untuk gambir misalnya. Tapi kita tidak menyarankan ambil sekian dioleskan sekian tidak gitu ya. Tapi kita akan membuat dari ekstraknya itu seperti katekin itu saya sudah membuat jadi suatu sampo gitu ya. Nah, nanti sampo itu untuk sampai ke pasien ya juga nggak langsung silahkan dipakai. Ini ada hasil riset saya nggak bisa begitu. Ada tingkat-tingkat riset yang dilakukan dan harus ada izinnya dari BPOM. Nah, itu yang sedang berproses sekarang dan itu kita menggunakan pada sekian pasien. Seperti saya sekarang sedang melakukan itu dan saya pribadi baru menggunakan untuk diri saya misalnya. Itu 1 tahun kita sudah memakai yang betul-betul tidak mengandung bahan sintetis, tidak mengandung bahan pengawet, tidak mengandung bahan pewarna, dan itu bagus. Arahnya kan ke sana. Nah, tetapi kalau penggunaan lidah buaya, ini pengalaman ya Bu ya, bukan saya sebagai dokter ya. Pengalaman saya dari ini, ya sering menggunakan kita cuci bersih ya, kemudian diambil dagingnya, diolesin ke kepala, ya kemudian nanti kita bilas, itu bisa saja karena itu kan sudah lama digunakan ya. Kalau untuk daun kari sendiri saya belum pernah menggunakan secara langsung, tapi kalau daun kembang sepatu pernah menggunakan. Tetapi kalau dokter merekomendasikan, itu dokter nggak berani merekomendasikan kalau itu karena kita berbasis bukti, berbasis hasil riset. Baru kami berani merekomendasikan kepada pasien untuk menggunakannya. Nah, tetapi saat ini perkembangan terhadap bahan-bahan tradisional itu untuk menjadi obat itu semakin berkembang.
ya pemerintah sekarang sangat menggerakkan itu bahan-bahan tradisional untuk digunakan sebagai obat ya, termasuk salah satunya untuk rambut. Mungkin demikian penjelasan yang bisa saya berikan buat Bu Rani. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Bisa minta nomor WA-nya Bu, dokter. Jadi nanti kalau misalnya kepengen beli shampoo apa kan bisa. Terus juga alamatnya Profesor Yulianto di mana. Terus kalau boleh numpang sedikit nanya ya, apa ini mungkin agak nyimpang ya. Seperti orang-orang zaman sekarang itu melakukan operasi plastik atau filler atau detox, itu apakah ada bukan detox apa botox, itu Botok. apakah apakah bagus atau aman atau ada efek di kemudian hari gitu. Makasih. Iya, ya bagus sekali Bu. Pertanyaannya tadi. Sekarang itu perkembangan di bidang estetik semakin luas ya, segala macam nih ya, sangat berkembang. Dan memang kita harapkan bahwa masyarakat itu semakin cerdas dalam menerima berbagai informasi yang ada saat ini, gitu ya. Seperti filler, botox, sekarang itu sangat-sangat berkembang. Apakah itu bermanfaat? Apakah itu tidak berbahaya? Nah, itu yang perlu Ibu mencari tempat untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Konsultasikan ke dokter yang kompeten untuk itu. Sehingga nanti Ibu akan diwawancarai oleh dokter tersebut, betul nggak Ibu tuh orang yang cocok untuk mendapatkan terapi botox atau filler. Nah, setelah Ibu dianamnesis, itu istilahnya anamnesis ya, yang wawancara itu Ibu akan diperiksa. Nah, dengan untuk umur segini, untuk kelainan segini, botox ini bermanfaat nggak sih? Atau sebenarnya itu hanya ya apa ya? Hati-hati juga bahwa komersialisasi di bidang estetik ini sangat tinggi. Nah, apakah betul-betul Ibu cocok untuk diberikan? Dan seperti botox itu nggak permanen, itu harus diulang gitu. Nah, dokter akan mempertimbangkan itu semua ya, dan dokter akan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan Ibu. Jadi kompetensinya itu perlu sangat diperhatikan. Nah, jadi menurut saya estetik itu bagus, tetapi kita harus bijak dan cerdas dalam memilih, dan itu dokter yang baik akan memberikan pilihan yang terbaik dan disepakati antara dokter dengan pasiennya. Demikian Bu, Oke, terima kasih. baik, Nah, itu izin di Ibu mana? Rani, punten Dok, sebentar mengenai nomor kontak dari pembicara, nanti bisa menghubungi panitia dan juga mungkin untuk nomor-nomor yang lain nanti bisa menghubungi panitia dari Pikti, Ibu Rani. ya, Iya, makasih Gitu. Mas. Iya, jadi untuk Dokter Setia maupun Dokter Parmanina nanti bisa menghubungi panitia mungkin yang terdapat di flyer ya, silakan menghubungi iya, silakan. tersebut. Baik, mungkin Dokter selanjutnya. Satya satu lagi sedikit ya, boleh minta Oke. alamat atau selain Profesor Yulianto Ya, juga untuk nanti Bu Rani, Nanti ya saya boleh. kasih, saya Ya, bentar, titip ke bentar, panitia. bentar. Juga untuk dokter ini loh, untuk ya, nanya botox atau filler boleh. yang cocok atau stem Ya, cell boleh, protein boleh. gitu. Iya. Ya, Baik, Bu Rani nanti di makasih. panitia ya. Nanti panitia akan Ya, memberikan informasi mengenai cara nanya ke alamat yang panitia Ibu kemana Mas, butuhkan. Pak? Iya. Cara nanya ke panitia kemana? Iya. Oke, dari Dokter Parmanina mungkin silakan. Ada mau disampaikan, ditambahkan informasi untuk Ibu Rani mengenai pertanyaan tadi yang Bu Rani sampaikan? Masih di mute, Dok. Punten izin untuk di unmute terlebih dahulu. Dokter Satya udah menerangkan dengan jelas semuanya, jadi kayaknya sudah tidak perlu ditambahkan. Saya tidak juga punya pengalaman terhadap lidah buaya seperti itu, jadi saya nggak bisa menerangkan. Oke, baik Dok. Kalau seperti itu, ini juga sama ya. Ada pertanyaan juga dari tadi siapa? Ibu Siti Jumrotin juga mengenai kari ya. Tadi ya mungkin sudah sedikit terjawab juga oleh Dokter Satya. Atau mungkin ada yang ditambahkan sudah cukup ya Bu ya. Daun karinya cara aplikasi pada rambut bagaimana? Terima kasih katanya. Yang dari Ibu Siti Jumrotin dan mungkin sekaligus juga ini dari Ibu Nike mengenai cuci rambut yang baik untuk kulit kepala yang berlemak bagaimana dan sampo yang digunakan. Mungkin Ibu Parmanina terlebih dahulu ya untuk menjawab dari Ibu Nike.
Pertanyaannya apa ya? Yang mana ya? Cuci rambut yang baik, Dok, bagaimana cuci rambut yang baik untuk kulit yang berlemak atau mungkin yang berminyak ya maksudnya, dan sampo yang Oke. digunakan yang seperti apa? Kalau kita cuci rambut, biasanya memang ketika rambut sudah kotor ya. Kalau rambutnya berminyak atau lebih sering berminyak gitu, bisa dicuci setiap 1 hari sekali atau 2 hari sekali. Kalau untuk mencuci sih sama aja, mencuci dengan rambut dengan shampoo sama saja. Shampoo kalau bisa cari yang lebih natural, yang tidak banyak pengawetnya supaya dia tidak terjadi kerontokan. Ya, itu aja. Oke, baik Ibu Dokter Satya, mungkin ada yang mau ditambahkan juga mengenai shampoo yang digunakan untuk kulit berminyak? Iya, jadi memang kebanyakan itu ya keluhan rambut berminyak itu kan nggak enak banget ya, lepek gitu. Efek Lepek. ya. Jadi sebenarnya seperti yang disampaikan tadi bahwa dalam mengatasi sesuatu itu kita cari penyebabnya dulu. Sama dengan dokter dalam pengobatan kita mengobati bukan keluhan tetapi penyebab gitu ya. Nah, untuk rambut itu juga perhatikan apakah rambut itu berminyak, tipikal berminyak memang dari dulu berminyak atau dia berminyak saat kita melakukan aktivitas ya yang eh, sangat misalnya exercise atau penggunaan ya sekarang kan ada penggunaan topi misalnya atau hijab yang ini bahan-bahannya itu bisa juga menimbulkan minyak yang berlebihan, pola konsumsi kita, makanan kita juga itu mempengaruhi. Nah, sebaiknya itu semua diperhatikan dan diperbaiki. Nah, baru selanjutnya bagaimana cara kita mencuci rambut. Nah, mencuci rambut itu memang tidak ada batasan. Ada yang menyatakan sebenarnya tiap hari sih boleh-boleh saja gitu ya. 2 kali seminggu juga boleh. Nah, itu silahkan dilakukan sesuai kebutuhan. Kalau udah terasa kotor ya, bisa lepek ya dicuci. Nah, shampoo itu memang sekarang sangat banyak ya. Jenis shampoo yang beredar di pasaran itu sangat banyak. Eh, dan saat ini juga sebenarnya sampo yang untuk rambut berminyak kan juga ada. Dan biasanya untuk rambut berminyak itu dinyatakan bahwa ini sampo untuk daily use gitu, yang bisa boleh setiap hari digunakan. Jadi mungkin itu nanti silakan dicari di OTC apa saja sampo-sampo yang bisa digunakan untuk penggunaan harian gitu. Menurut saya sih itu, dan saat ini memang perkembangan ke arah shampoo dan lain-lain itu lebih banyak, tapi sayangnya di pasaran kita belum banyak gitu ya, sampo-sampo yang bahan sintetisnya minimal gitu. Tapi ketersediaan di tempat kita tuh masih sedikit gitu. Itu akan sangat membantu untuk rambut yang berminyak. Demikian yang bisa saya tambahkan. Oke, baik. Terima kasih Dokter Satya dan juga Dokter Parmanina. Ini berikutnya ke pertanyaan dari Bapak Gunawan Cahyadi. Ini cukup panjang ya pertanyaannya. Beliau bertanya kepada para narasumber, apakah komplikasi penyakit DM kronik, baik tipe 1 maupun tipe 2, dapat menyebabkan kerontokan dan kebotakan pada penderita yang bersangkutan. Kemudian, apakah ada pengaruh gender pula ya, laki-laki dan perempuan. Kemudian juga bagaimana pengaruh obat-obat kontrol diabetes terhadap kesehatan rambut. Kemudian berikutnya pertanyaannya, apakah penggunaan minoxidil jangka panjang dapat mempengaruhi kerja dan kesehatan jantung? Mengingat minoxidil ini sebenarnya ditujukan untuk terapi penyakit jantung, dan mohon klarifikasinya. Ya, dan infeksi virus apa saja yang dapat menyebabkan kerontokan bahkan kebotakan rambut ya? Seperti AA dan sejenisnya ya, virus A mungkin seperti itu ya maksudnya. Oke, mungkin itu pertanyaan dari Bapak Gunawan Cahyadi. Mungkin yang menjawab terlebih dahulu Dokter Parmanina, silakan Dok. Kayaknya ini mah Dokter Satya yang Dokter lebih Satya dulu, silakan Dokter Satya. jago. Iya betul, silakan Dok. Pertanyaan dari Bapak Gunawan Cahyadi ada di kolom chat kita. Iya, oke. Baik, terima kasih kepada Pak Gunawan Cahyadi. Dan saya rasa apa yang beliau tanyakan ini cukup banyak ya, orang-orang yang mengalami seperti itu. Nah, dari
apa yang sudah diuraikan tadi, bahwa kerontokan rambut itu salah satu penyebabnya adalah penyakit kronik ya, seperti tadi juga sindrom metabolik. Nah, diabetes termasuk salah satu ya gangguan sindrom metabolik gitu. Jadi apakah itu ada kaitan? Ya bisa, itu ada kaitan. Kemudian apakah pengaruh gender berpengaruh? Ya ada pengaruh karena gaya hidup laki-laki dan perempuan berbeda gitu ya. Faktor cara mereka panjang rambut aja sebenarnya mempengaruhi kerontokan rambut gitu. Dan perempuan cenderung banyak menggunakan kosmetik dan aksesoris rambut. Itu juga akan sangat mempengaruhi. Obat-obatan juga itu mempengaruhi. Jadi rambut itu sangat banyak hal-hal yang mempengaruhi. Maka kalau menurut saya kalau ada pasien dengan kerontokan rambut, itu konsultasikan ke ahlinya. Itulah nanti dokter begitu datang akan wawancara. Ini misalnya Pak Gunawan, oh rambut saya rontok. Di saat Bapak datang ke seorang dermatologis, dia akan menganamnesis gitu ya, menanyakan riwayat penyakit apa saja yang dialami. Kemudian dokter melakukan uji rambut. Ternyata, dan itu ada yang namanya dermoskopi, dokter melihat tuh apa saja sih ciri-ciri kelainan rambutnya ini dari hasil pemeriksaan. Nah, berdasarkan itu dokter menyarankan Bapak harus periksa ini yang seperti sampai tadi, apakah darahnya, apakah urinnya, atau hormonnya. Nah, setelah itu dokter akan memberikan pengobatan sesuai dengan penyebab, sesuai dengan masalah yang menyebabkan rambutnya rontok gitu. Jadi, nanti pengobatan pun akan diberikan sesuai dari temuan hasil lab dan hasil wawancara Bapak dan hasil pemeriksaan dokter. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Kemudian pertanyaan beliau untuk minoxidil. Ya, betul sekali ya. Menurut saya ini sangat bagus ya pengetahuannya bahwa untuk minoxidil itu kan ada yang seperti saya sampaikan tadi, ada yang dioleskan, ada yang diminum. Nah, nanti pun pemberian minoxidil, dokter memeriksa dulu, Bapak boleh nggak sih diberikan terapi minoxidil ini? Karena memang minoxidil itu efek sampingnya cukup banyak juga, ya. Memang bisa meningkatkan tekanan darah juga, gitu ya. Ujung-ujungnya nanti juga efek sampingnya ke jantung juga bisa ada, gitu. Jadi saran saya, mau obat oles maupun obat minum, sebaiknya itu digunakan sesuai petunjuk dan saran dokter dan dalam pengawasan dokter. Gitu. Karena banyak sekali kami dapatkan, ini bukan hanya mengenai rambut gitu ya, mengenai kelainan kulit juga. Ini kan hanya obat oles, aman. Tidak, obat oles tidak aman 100% tanpa pengawasan dokter. Jika dokter menyarankan bahwa ini kontrol, sebaiknya pasien kontrol ke dokter sesuai yang disarankan. Kemudian infeksi virus, ya infeksi virus cukup banyak ya. Seperti yang terjadi kemarin inilah ya, yang kita faktor COVID ya, ya COVID misalnya. Itu cukup banyak setelah pasca COVID saya juga menemukan pasien dan itu pada anak-anak yang dulu kerontokan rambut alopecia minimal ya. Dulu alopecia paling kita temukan pada pasien-pasien dengan infeksi jamur. Ternyata setelah COVID itu usianya muda, itu cukup banyak. Saya di poliklinik tuh peningkatan kasus kerontokan rambut alopecia itu meningkat. Nah, jadi berbagai macam infeksi virus itu bisa timbul. Jadi disinilah kita perlunya mengetahui penyebab ya, perlunya mengenali dan inti dari semua itu ya daya tahan ya. Kalau untuk virus kan daya tahan fisik kita harus tingkatkan dan bagaimana mencegah itu semua, gaya hidup kita yang harus kita perbaiki, pola makan, pola tidur gitu ya, stres emosional itu semua perlu dijaga sehingga kerontokan rambut itu karena mengobati lebih sulit daripada mencegah. Dengan kita bergaya hidup yang baik, itu kerontokan rambut lebih memungkinkan untuk kita cegah dan lebih mudah untuk diatasi jika dia muncul secara dini. Mungkin demikian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dokter Satya yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Gunawan Cahyadi. Mudah-mudahan Bapak mungkin
mengerti ya dan juga cukup paham dengan apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Satya. Berikutnya ini pertanyaan dari sebentar Rini ya. Ini mungkin Dokter Parmanina mudah-mudahan bisa menjawab. Sore dokter, saya mau tanya bagaimana cara mencuci rambut yang berminyak, sampo apa yang bagus dipakai untuk rambut berminyak? Ini mungkin sama ya seperti pertanyaan tadi yang Tadi sudah ya. sama Tadi ya. sudah ya. Kemudian pertanyaan kedua ini agak berbeda. Per 3 bulan saya ngecat rambut karena menutupi uban. Jadi kadang rambut suka rontok, katanya seperti itu. Mungkin ada solusi dari Dokter Parmanina mengenai permasalahan yang dialami oleh Ibu Rini. Memang ya kalau kita menggunakan zat kimia, apalagi untuk cat rambut ya ada amoniaknya, memang biasanya dia akan mengalami kerontokan lebih dibandingkan yang lainnya. Pilihkan saja cat rambut yang tidak mengandung amoniak, bisa dengan henna ya yang alami ya, yang natural gitu. Kalaupun harus pakai cat rambut yang kimiai, lakukan aja perawatan rambut ya. Biasanya perawatan rambut dengan di masker, atau kalau rontok terlalu berlebihan, mau tidak mau konsultasikan kepada dokter seperti apa kerontokannya, apakah terlalu berlebihan atau tidak ya. Yang saya sarankan diusahakan jauhkan dari yang kimiawi, pakai saja yang natural seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Parmanina. Dan mungkin lanjut aja ini dari Ibu Rani. Sepertinya yang tadi Ibu Rani sepertinya cukup tertarik ya dengan materi kita. Beliau bertanya mengenai stem cell protein bermanfaat atau berbahaya. Ya, kemudian juga sepengetahuan beliau, karena kebanyakan protein bisa gagal ginjal. Apakah benar? Kemudian selain stem cell protein dan stem cell lainnya, yang mana paling aman antara botox, filler, facelift, atau operasi garis bawah mata? Atau stem cell, apakah laser wajah di laser untuk rambut ada efeknya di kemudian hari? Mungkin Ibu Dokter Parmanina dulu ya. Silakan Bu. Dari Ibu Rani paling bawah, Ibu. Saya agak kurang mengerti tentang stem cell protein ya. Mungkin Dokter Satya lebih mengerti. Saya nggak terlalu mengerti dok tentang stem cell protein ya. Terus Untuk mengenai botox, Bu, filler, facelift, dan laser wajah, dan untuk rambut. Jadi memang gini, kalau mamanya kita melakukan tindakan harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi Bu, jangan melakukan tindakan kalau kita tidak perlu, kalau kita tidak butuh. Kalau mamanya untuk botox, Ibu sudah perlu, mamanya terjadi kerutan di dahi, Ibu mau menghilangkan kerutan bisa dengan botox. Jadi fungsi botox, laser, dan filler itu lain-lain, masing-masing punya ceritanya masing-masing ya. Kalau filler dia biasanya untuk volumize, jadi untuk mengisi ya. Kalau botox biasanya untuk menghilangkan kerutan. Kalau mamanya laser hanya untuk memperbaiki regenerasi daripada si sel kulitnya sendiri. Jadi kalau ibu mau melakukan tindakan harus tahu dulu kegunaannya dan keperluannya. Kalau mamanya tidak dibutuhkan, buat apa buang-buang uang gitu. Ya, oke. Oke, baik. Terima kasih Dokter Parmanina. Dokter Satya, silakan mungkin mau menambahkan mengenai informasi terutama mengenai stem cell seperti itu. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan menurut saya sangat bagus ya. Karena saat ini mungkin di media sosial atau ya cukup banyak informasi ya stem cell, sehingga kalau pasien datang tuh ke dokter ya, kalau praktek anggaran pasien saya langsung minta, dok bisa di laser nggak dok gitu, kalau ada flek ya dok bisa di laser nggak dok, terus kalau stem cell, terapi stem cellnya gimana? Stem cell itu kan kayak sel punca. Sebenarnya untuk kita di Indonesia ya, terapi stem cell itu sekarang itu masih bolehnya itu pelayanan berbasis riset, berbasis penelitian sebenarnya saat ini. Itu rumah sakit tertentu yang ditunjuk ya, yang diperbolehkan untuk, dan tidak banyak itu rumah sakit yang diizinkan untuk memberikan terapi
stem cell gitu ya, sel punca. Dan menurut saya di situ tadi makanya di awal saya sampaikan bahwa pasien harus cerdas sehingga kita tidak mudah menerima apa-apa yang ditawarkan gitu. Eh, karena ya itu tadi dibilang stem cell belum tentu stem cell, apalagi kalau ada stem cell topikal oles gitu ya. Kayak kemarin tuh ada stem cell. Stem cell itu kan bisa dari human, dari manusia, bisa dari hewan, ada juga dari tanaman gitu ya. Itu tuh masih dalam proses penelitian ya, yang menurut saya cukup panjang karena di negara kita regulasinya itu juga tidak mudah gitu. Jadi kalau saran saya, kalau ada tawaran-tawaran begitu, betul-betul lah cari dokter gitu ya, yang memang akan memberikan eh, apa ya, penjelasan yang sejujurnya gitu ya, yang mencerdaskan sehingga kita betul-betul yakin ini perlu nggak saya lakukan, baik itu untuk stem cell, untuk laser. Karena contoh saja mungkin saya kasih contoh untuk laser. Banyak pasien yang meminta untuk flek di wajah atau melasma istilah kedokterannya minta di laser. Padahal dalam guidelines penata laksanaan flek itu, penata laksana melasma, laser itu pilihan ketiga untuk bisa dilakukan, bukan pilihan pertama. Dan dengan teori sekarang itu sebenarnya juga karena dia semakin diteliti, semakin dipelajari oleh dokter, banyak sekali yang berperan. Ada yang namanya pembuluh darah atau vaskular, kemudian ada yang namanya sebosit, ternyata sangat berperan gitu ya. Sehingga untuk penataan laser pun sekarang untuk melasma itu lebih banyak digunakan laser vaskular gitu. Nah, jadi pengetahuan-pengetahuan seperti ini sangat dibutuhkan. Kemudian juga misalnya filler, treat lift gitu ya, itu perkembangan itu sangat cepat gitu. Dan menurut saya mungkin kalau di sini saya jelas satu-satu kan ini kan agak kita komunitasnya beragam, ya makanya ada hal-hal yang secara ilmiah mungkin tidak bisa saya jelaskan dengan bahasa ilmiah. Jadi keywordnya gitu. Carilah tempat layanan yang memang kompeten dan bisa menjelaskan dengan baik dan memilihkan pengobatan yang terbaik untuk digunakan. Mungkin itu kata kunci yang bisa saya sampaikan, Pak Saiful Nur. Oke, baik. Terima kasih Dokter Satya dan juga Dokter Parmanina. Ini kalau kita lihat ya, Bapak Ibu semua, ini ada beberapa pertanyaan, tapi hampir sama mungkin ya arah dari pertanyaannya. Ini ada dari Ibu Ruth, kemudian juga ada Ibu Hana, kemudian juga ada Ibu Rini, kemudian Pak Agung, begitu ya, bertanya mengenai beberapa komposisi atau mungkin bahan-bahan tradisional ya mengenai permasalahan rambut. Ada daun pepaya, ada bawang merah, kemudian juga ada lidah buaya dan lain sebagainya. Bahkan juga bertanya mengenai shampoo yang cocok ya untuk permasalahan-permasalahan rambut. Ini general saja ya. Mungkin untuk terakhir mungkin ya untuk Dokter Parmalina, silakan Dok untuk mungkin menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari para peserta kita mengenai bahan-bahan tradisional yang bisa digunakan untuk masalah rambut itu seperti apa sebaiknya. Waduh, Pak Nuril, saya nggak punya pengalaman tuh Nggak punya terhadap tradisional tuh. ya, mungkin tadi juga dokter Seta udah menyampaikan juga ya bahwa memang semuanya Iya, harus berdasarkan evidence iya, base ya, harus berdasarkan best ya. penelitian-penelitian ya. Jadi dokter Iya, biasanya betul. juga nggak sembarangan ya untuk menyarankan menggunakan bahan-bahan Iya, tersebut ya Bapak betul. Ibu semua. Karena di sini juga saya juga baru tahu ada mengenai bawang katanya. Kemudian juga yang tadi daun kari juga begitu ya dan lain sebagainya. Cuman kalau kita tadi ambil dari mungkin masukan dari dokter Parmanina bahwa kita lebih dianjurkan menggunakan bahan-bahan yang lebih natural ya Bu ya, yang lebih alami begitu kan. Seperti itu ya yang bisa kita gunakan untuk permasalahan-permasalahan rambut. Oke, ini ada dokter, izin Dokter Sugeng mau bertanya, maaf ini. Raise hand. Apakah mau ditanyakan Dok? Selamat sore Oh iya, pada silakan selamat sore. Dokter Satya. Saya yang mau tanyakan,
tadi ada salah satu bahan untuk rambut, itu yang mau tanyakan lidah buaya laki atau lidah buaya perempuan? Itu yang pertama. Kedua, apa efeknya setelah orang menyemir rambut? Itu aja pertanyaan saya. Terima Terima kasih, kasih. Dr. Sugeng. Ya, mengenai lidah buaya kembali nih, Dokter Satya, dan juga menyemir rambut. Ya, mungkin kita tahu ya bahwa salah satu permasalahan kita yang sudah berumur ya, salah satu ada perubahan dari warna rambut begitu. Salah satunya menyangkut dengan pewarnaan rambut. Nah, bagaimana jawabannya Dokter Satya dari pertanyaan dari Dokter Sugeng? Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dokter Sugeng. Ini malah saya dapat ilmu nih dari Dokter Sugeng ya dok, mengenai saya selama ini yang satu tahu maksudnya lidah buaya jantan atau betina tuh ya dok ya. Betul Bu, betul dokter. Iya, karena yang saya tahu jantan betina ini mengenai lengkeng ya. Nah, itu saya tahu ada jantan ada betina. Tapi kalau lidah buaya malah saya mohon maaf, mungkin saya malah dapat informasinya dari Dokter Sugeng mengenai jenisnya jantan atau betina gitu ya, yang untuk rambut gitu ya. Karena memang beberapa tanaman setahu saya ada yang jenis jantan dan betina, tapi khusus untuk lidah buaya saya malah belum tahu. Nanti mungkin saya mencoba cari apa perbedaan lidah buaya jantan dan betina. Yang selama ini saya buat ya, kebetulan saya bekerja sama dengan eh, Prof ahli biologi dan ahli farmasi di institusi kita, saya menggunakan lidah buaya yang kebetulan saya tanam di lahan sendiri, ya. Kemudian sekarang juga kita lagi riset juga untuk daun rambutan. Ada beberapa bahan memang yang sebenarnya di Indonesia sangat berkembang ya. Kalau Dokter Cintawati, kalau saya nggak salah di Udayana, ya itu perkembangan riset herbal itu sekarang juga meningkat. Jadi ada beberapa institusi itu yang sekarang ini perkembangan riset ya. Kami di Sumatera, kalau di dermatologis kami ada beberapa orang yang aktif di bidang herbal ini dan arahnya memang ke arah produk ya. Ujungnya nanti ke arah produk, riset beberapa sudah kami lakukan gitu. Jadi untuk di Persugeng yang saya lakukan sekarang dari lidah buaya yang saya ambil sendiri, tetapi saya juga nggak tahu itu jantan atau betinanya dok. Nah kemudian untuk cat rambut ya, sebenarnya kalau untuk cat rambut eh, selagi kita tidak ada efek iritasi atau alergi, sebenarnya kan aman-aman saja ya dari segi ke kulitnya. Tetapi untuk bahannya sendiri, itu yang sekarang ini di dunia farmakologis, kebetulan saya sering berdiskusi dengan teman saya yang ahli farmakologis, bahwa sebenarnya eh, untuk sampo-sampo yang sintetis, ya, dari beberapa yang mereka dapatkan cukup banyak side effect yang akan muncul, yang mungkin tidak kita sadari gitu ya. Sehingga memang harapannya ke depan, kosmetik-kosmetik yang ada, karena sampo, sabun gitu ya, hair tonic itu kan termasuk kosmetik itu sebenarnya diharapkan sekarang yang unsur bahan-bahan sintetis dan bahan-bahan kimiawinya minimal betul. Jadi kalau untuk keamanan penggunaan cat rambut itu yang bisa saya jawab ya. Kalau untuk kesehatan kulit selagi itu tidak ada menimbulkan dermatitis kontak iritan dan dermatitis kontak alergi, yaitu silakan dipergunakan. Dan apakah setelah mencat rambut nanti penggunaan lidah buaya memungkinkan selagi tidak alergi atau tidak iritasi dengan getahnya lidah buaya, ya silakan saja. Karena saya sendiri saat ini masih rajin menggunakan lidah buaya secara langsung gitu ya. Ya kalau saya sih simpel saja. Kalau saya ambil ya udah diolesin, kemudian kita apa? Kita tutup dengan handuk, boleh yang dihangatkan, boleh tidak ya. Kemudian setelah sekian lama ya silakan dibilas gitu. Itu sebenarnya terasa sangat bermanfaat. Mungkin itu Pak Saiful Nuril. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dokter Satya dan juga Dokter Parmanina. Dan mungkin Bapak Ibu semua untuk sesi tanya jawab saya rasa cukup ya, karena untuk beberapa pertanyaan ini hampir sama ya, serupa dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Namun sebelum ya kami akan menginjak kepada
acara selanjutnya, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Dr. Parmanina untuk memberikan closing statement ya, ataupun juga mungkin masukan terakhir ya untuk kami para peserta mengenai materi kita pada sore hari ini. Silakan Dr. Parmanina. Oke, untuk audiens semua, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk acara ini. Yang perlu diingat selalu, ketika terjadi kerontokan, kita harus tahu dulu penyebabnya. Ya, ketika tahu penyebabnya seperti apa, dan bila kerontokan itu berlebihan, datanglah ke dokter untuk konsultasi dan ditemukan penyebabnya apa. Ya, jadi jangan mencoba-coba kata di iklan ini, kata di Instagram atau di TikTok seperti ini, nanti rambutnya makin rontok. Itu saja, Pak Nuril. Oke, baik. Terima kasih Dr. Parmanina atas masukan-masukannya yang sangat berharga ya untuk kita semua. Oke, selanjutnya dari Dr. Satya, silakan Dok untuk memberikan masukan terakhir untuk kami semua selaku peserta ya dari webinar seminar kali ini. Silakan Dok. Ya, terima kasih. Pertama tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya senang sekali diundang di sini. Kemudian apapun, mau rambut, mau yang lain ya, mau kulit, mau kesehatan tubuh yang lain, mencegah itu lebih baik gitu. Jadi pencegahan itu sedari awal. Jadi Bapak Ibu semua mungkin pada anak dan cucu-cucunya kita tanamkan pola hidup yang sehat. Karena saya melihat sekarang anak-anak pun ada yang tidur jam 12 jam 1 malam gitu ya. Pola makan makanan yang siap saji gitu ya. Jadi sebenarnya kita kembali memperbaiki gaya hidup dari generasi penerus kita sekarang. Kemudian bagi yang ya sudah terjadi keterontokan rambut gitu, jadilah kita pasien yang cerdas ya. Jadi apalagi dengan informasi yang sangat mudah hanya di ujung jari, informasi sangat mudah didapatkan, sebelum menerima tawaran apapun, baca dan ketahui sehingga saat kita datang ke dokter, kita sudah mengajak dokter berdiskusi gitu. Dan pasien yang cerdas akan mendapatkan pengobatan yang lebih tepat, lebih aman dan lebih baik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi banyak terima kasih. Salam. Oke, baik. Terima kasih sekali untuk kedua pemateri kita kali ini ya, Dr. Satya Widyawiyeni dan juga Dr. Cintawati Parmanina, di mana beliau sudah memberikan materi dan topik yang sangat menarik ya untuk kita semua. Dan untuk Bapak Ibu semua yang bertanya mengenai ya nomor kontak dari pembicara, silahkan menghubungi panitia dan nanti panitia akan memberitahukannya, termasuk juga mungkin beberapa informasi mengenai klinik-klinik mengenai permasalahan rambut ya yang ada di wilayah kotanya masing-masing. Oke, terima kasih Dr. Satya dan juga Dr. Parmanina ya, semoga Ibu berdua selalu sehat dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke,